Selamat pagi kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di hari baru karunia Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penganiayaan terhadap gereja adalah kejadian yang umum yang sudah sering kita dengar terjadi di sepanjang zaman. Nubuatan Tuhan yang kita baca dalam ayat 10 tadi mengatakan bahwa gereja Smyrna akan menderita, dan penganiayaan terhadap penganiayaan selalu terjadi. Dalam keadaan inilah Tuhan memberikan penghiburan, dorongan, dan janji kepada jemaat Smyrna. Kota Smyrna adalah sebuah kota yang indah. Bahkan dikatakan kota ini adalah kota yang terindah di Asia pada saat itu, di mana kota Smyrna adalah kota perdagangan yang sangat kaya dan maju pada waktu itu. Kota ini terletak di pesisir barat Asia Kecil. Untuk zaman modern ini, kota itu adalah kota Izmir di daerah Turki. Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil megah untuk penyembahan kepada kaisar. Salah satu yang terkenal di kota itu adalah kuil untuk Kaisar Tiberius. Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna, di mana kota ini juga terkenal sebagai pengekspor minyak wangi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, nama Smyrna ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Smurnaios, yang asal katanya itu adalah Smurna. Dan Smurna ini sendiri artinya mur, di mana mur adalah bahan untuk membuat minyak wangi. Namun mur sendiri itu artinya juga pahit rasanya. Ini sangat cocok dengan keadaan jemaat Smyrna yang kala itu mengalami kepahitan karena penderitaan yang dialami. Sangat berbanding terbalik dengan keadaannya sebagai kota yang kaya raya dan berkelimpahan. Tetapi yang dialami oleh jemaat Smyrna adalah kepahitan. Mereka hidup dalam kekurangan, bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena mendapat tekanan dari pemerintah setempat, sebab mereka tidak mau menyembah kaisar. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kemungkinan besar
jemaat yang ada di Smyrna ini didirikan oleh Rasul Paulus, yaitu dalam perjalanannya yang ketiga, sekitar tahun 53 sampai 56 Masehi. Ini kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 10. Di mana yang menjadi uskup pertama itu adalah Polikarpus. Polikarpus sendiri itu adalah murid dari Rasul Yohanes yang harus mati martir pada tahun 155 Masehi karena ia menolak mengakui kaisar sebagai Tuhan. Kalau jemaat di Smyrna menghadapi penindasan dari kekaisaran Romawi, saat ini kita juga menghadapi berbagai bentuk penindasan. Kita masih saja saling menindas karena perbedaan status sosial, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pilihan politik, bahkan perbedaan gender, dan berbagai perbedaan lainnya. Tetapi kita perlu tetap berpengharapan kepada Kristus karena ia sudah berjuang bagi kita, ia sudah mati di kayu salib, dan ia sudah bangkit untuk kita. Dia telah menghancurkan segala perbedaan yang ada, bahkan telah menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita yang setia mengikutinya hingga akhir. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dan kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan kembali memberikan anugerah kepada kami. Tuhan memberikan nafas kehidupan sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan menghirup udara yang pagi. Tuhan, kami akan mulai aktivitas kami Tuhan, tetapi sebelumnya kami sudah merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, biarlah kami bisa seperti jemaat di Smyrna, tetap teguh dalam iman kami, walaupun berbagai cobaan, berbagai godaan di sekeliling kami mendatangi kami. Kami mohon Roh Tuhan memberikan hikmat pada kami, biar kami tetap teguh kepadamu. Juga berdoa Tuhan, buat pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan sertai kami hari ini, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat sehingga kami bisa melewati hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami dapat melaksanakan aktivitas kami, kalau kami ke sekolah, kami yang berkuliah, kami yang bekerja dan melakukan aktivitas lain. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus, sudah berdoa. Haleluya. Amin.